Itu. Jadi amaliyahnya itu sederhana. Amaliyahnya sederhana adalah pada saat kita menengkuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, kita ini sedang terhubung dengan dia. Jadi itulah makanya kenapa di alam ini ada gelombang elektromagnetik, ada tarik menarik, tolak menolak, ada hukum tadi. Karena kalau positif dengan positif pasti tolak menolak. Allah itu wujud ada, kalau Bapak juga ada, pasti tolak menolak. Tadi semuanya. Maka bersama dengan Tuhan itu menjadikan diri kita masa. Itu yang disebut la haula wala quwata. Karena tidak mungkin mobil itu jalan, motor itu jalan, pesawat itu jalan, kecuali harus satu setrum, satu masa. Lampu nyala karena satu setrum, satu masa. Mobil itu jalan karena satu setrum, satu masa. Kalau dua-duanya setrum, konslet. Ketidakbahagiaan manusia hari ini karena konslet. Kan hakikat Allah itu wujud ada. Kalau kita ada, konslet. Maka cara berhubungan dengan Tuhan itu adalah dengan tadi. Yang tekuk lidah, rapatkan gigi. Tarik nafas, tahan. Maka di hati dikatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la 7 sifat ma'ani dikembalikan dulu. Supaya kita telanjang. Supaya kita tadi bisa tadi. Doa itu bukan meminta, tapi da'a yada'u itu menghadir. Tapi dia hadir kalau kita mati. Karena kata Tuhan sendiri, nama diskusi. Kata Tuhan sendiri, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan melihat Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa kembali pada Tuhan kalian kecuali mati. Itulah konsep menahan diri tadi semua. Maka dulu waktu Abah ngajarkan ilmu tenaga dalam di sini, supaya dulu tuh dari teman-teman itu betul-betul kita saling tembak itu deket-deket semeter itu. Tapi sekarang Abah nggak mau ngajarkan itu lagi sekarang. Tapi menarik juga itu, Pak. Dulu tuh iya, teman-teman yang mau ke timur-timur, yang mau ke Irian, dulu itu pada ke sini. Apalagi komandan-komandannya, bah takut ketembak katanya. Cuma kata Abah sekarang, Abah saya tuh jangankan oleh peluru sekarang, oleh duri aja di Swiss kemarin sudah berdarah nih. Tadi, ya, lihat aja kisah Quran. Nabi Musa bisa belah laut, tongkat jadi ular. Nabi Muhammad lapar aja bingung, sampai diganjel pakai batu. Tuh. Nabi Muhammad waktu dilempar batu berdarah nggak? Berdarah. Maka penghujung perjalanan manusia kita ini harus jadi manusia, bukan jadi hantu. Semuanya. Iya. Jadi sebetulnya itu tentang jadi kalau kita ingin berdoa, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Karena di sini ada rumah Allah di Multajam. Kan di Baitullah itu ada Multajam nggak? Nah, kalau sini karena qalbul mu'min Baitullah, berarti di sini pun ada Multajam. Bagaimana bicara dengan Allah pada dada? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Disebutnya tawajuh. Tawajuh itu. Tawajuh akan membawa kepada tafakur, tazakur, barulah tawakul. Jadi, kalau kita ingin diurus oleh Allah, matikan dirimu. Makanya, diam adalah doa tanpa kata yang mustajab. Semuanya. Inilah yang dilatih sebenarnya. Semua. Kalau kaitannya dengan kayak meditasi ya sama. Makanya dari dulu meditasi, kalau bahasa mereka nyebutnya meditasi, kalau bahasa kita orang Islam disebutnya kholwat, sama saja. Kan kholwat itu topo broto, semedi, sama sebetulnya. Sebetulnya sama. Itu makanya Shaolin itu melatih diri itu duduk bersila, merapatkan tangan di sini, mengosongkan, mempanakkan tadi semua. Karena hanya yang kosong yang bisa diisi. Tadi dari pagi banyak tamu ke Abah itu yang tadi bertanya, gimana caranya bahagia, gimana caranya bisa jalan-jalan keliling dunia. Harusnya semua orang itu disuruh Tuhan berkeliling dunia.
Lebaran ke muka bumi. Nah iya. Makanya kata wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas. Nikmatilah surgaku seluas langit dan bumi. Ayo Mas, ayo ngopi dulu Mas. Iya. Iya. Yang surganya seluas langit dan bumi. Cuma masalahnya sekarang ini manusia ini tadi nggak terkoneksi dengan WiFi. Bapak beli Magicom baru tapi nggak di-on kan, jadi nasi nggak? Enggak. Rendem beras, Pak. Aduh, rendem beras namanya. Walaupun Bapak sholat, baca yasin, tahajud, tawasulan, tapi nggak tersambung, sama saja ngerendam beras. Nah itu, WA-nya nggak centang dua, nggak biru-biru. Ayo, Kalau di Islam itu kan boleh kaya. lah memang harus justru. Gimana, Pak? Lah kan di Qur'annya disuruh apa kita? Ciri orang beriman sodakoh. Coba lihat. Kan tadi kata Tuhan, la'allakum tattaqun. Yang pertamanya, alladzina yunfikuna fisabilillah. Berarti kalau Tuhan nyuruh sodakoh. Kalau orang sodakoh itu orang miskin, orang kaya. Ah. Tapi kita harus dilatih dari kecil. Semuanya. Yang Pak sampaikan yang saya lihat di kita tidak meminta, tapi mencipta. Nah itulah yang sebetulnya, karena kalau nanti sudah mengerti ar-razik wal marzuk itu wahid, sebetulnya yang meminta, yang amin itu kita sendiri. Makanya nanti itu bukan ingin, tapi kun, jadilah. Tapi kita harus ngerti tauhidnya dulu. Yang mencipta itu tajali kepada yang dicipta. Yang menjadikan asbak besi ini siapa? Ya besinya kalau sudah paham itu. Sebenarnya kita ini bisa memerintahkan diri kita sendiri. Sekarang Bapak lihat, Jack Ma itu bukan orang sekolahan. Gagal SMA-nya. Mark Zuckerberg juga sama. Sekolahnya juga gagal. Kaya nggak dia? Kaya. Karena kalau seandainya tidak kaya, berarti kita ini keluar dari sifat Allah Al-Ghani. Ada nggak asma Allah Al-Fakir? Nggak ada. Al-Miskin. Nah, kalau orang itu masih fakir miskin itu belum jadi hamba Allah itu. Tidak akan ke surga itu. Kata Allah, gue nggak punya hamba yang miskin. Makanya kenapa asma Allah itu punya asma Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razak. Tapi tidak boleh kita melihat di situnya. Tapi harus diawali dari Ar-Rahman, Ar-Rahim dulu. Sifat penyayang dulu. Dilahirkan. Ya bagaimana kita akan melahirkan sifat Allah Al-Ghani, Al-Mughni. Tapi kita masih pendengki. Karena Bapak hanya bisa mendengarkan siaran radio Tuhan. Kalau masuk dalam frekuensi Tuhan. Gitu. Asmaul Husna itu frekuensi Tuhan. Makanya Tesla itu menggunakan keberhasilannya menggunakan kode 369. 369 kan 369 berarti 99 alias Asmaul Husna. Elon Musk itu menerapkan Asmaul Husna. Jack Ma itu menerapkan Asmaul Husna. Tapi sebaliknya, orang Islam yang ingin ke surga, takut neraka, takut siksa kubur, tapi sifatnya keluar dari sifat Tuhan, pembenci, pendengki, pendendam, pemarah. Itulah. Berarti selama kita ini belum masuk kepada frekuensi Tuhan, dari sifat Tuhan yang Ghani, Mughni, Ar-Razak itu nggak hadir sebetulnya. Yang Abah sudah rasakan sekarang, Abah itu pernah jadi tukang batu dulu, pernah jadi tukang ojek, pernah jadi nelayan. Pernah ngegarpu sawah sampai 4 kotak sendiri. Nanam bunga sendiri. Jualan sendiri. Tapi setelah kita memahami tentang hakikat hidup tadi. Mengerti ar-razik wal marzuk itu wahid. Tadi semua. Pemberi rizki yang menerima rizki itu satu sebetulnya. Jadi bahasanya nanti Bapak itu bukan ingin.
Karena ingin itu sebetulnya, rasa ingin itu masih terpisah antara yang memberi dan yang niber. Tapi kalau sudah merasakan tadi, kembali kepada waipi, tinggal jadilah. Makanya kun, jadilah. Kun, jadilah. Maka kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebenarnya Ini masih sulit, Pak. Kami di balap aja suka emosi. Hah? Kalau di balap aja masih Nah itu dia. Nah itu yang harus dilatih dulu. Tadi semua. Macet lama masih jengkel. Iya. Atau gajian telat. Orang udah dapat THR, kita belum, marah kan gitu ya tadi semua. Atau orang yang satu lifting dengan kita naik pangkat, kita belum, marah. Itulah persoalannya tadi semuanya. belum bisa ke situ berarti, Pak. Sebetulnya itu bisa kalau diaktifasi. Kalau belum diaktifasi tidak akan bisa, Pak. Jangankan sekelas kita. Orang yang bergelar kiai sekalipun kalau belum diaktifasi tetap aja dia. Ya makanya kenapa di negara kita satu-satunya negara yang menteri agama sudah 4.000 Itu contoh. Aktivasi itu perlu ijazah nggak, Pak? Iya, tanggal 30 itu ya atau itu aktivasi sebetulnya. Kan Bapak beli HP perlu aktivasi nggak? Beli WiFi perlu aktivasi nggak? Perlu. Dihidupkan. Waktu Bapak beli Magicom perlu diaktifasi on kan nggak? Kalau nggak on, tapi rendam beras. Banyak orang sekarang berusaha, berikhtiar, tahajud, duha, yasin, tapi nggak diaktifasi. Ya nggak jadi. Nggak jadi. Ya nggak jadi. Makanya kenapa sekarang ini di akhir zaman ini Tuhan sedang menciptakan teknologi yang berkaitan disambungkan. Tuh. Makanya pasang listrik harus masang Telkom harus masang IndiHome disambungkan. Begitu kita beli Magicom, walaupun mereknya merek mahal, nggak dicolokkan, nggak di-on-kan, nggak bisa. Walaupun beri kulkasnya bagus, tapi nggak di-on-kan, nggak beku, nggak dingin. Saya gerah, saya beli kipas, tapi kipasnya nggak di-on-kan. Ada wujud nggak fungsinya. Nggak fungsi. Itulah, sekarang ini manusia itu tidak bahagia karena tidak berfungsi sebetulnya. Maka itulah Allah ingatkan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Kamu itu harus diaktifkan. Hei manusia, kenapa kamu kufur pada Allah? Padahal dulu itu kamu mati. Nah, pada saat Allah ngomong mati, berarti kalau ada bahasa mati sebelumnya apa itu kira-kira? Hidup. Itulah. Bahwa sebetulnya kita ini hanya hidup dan mati, hidup dan mati, hidup dan mati, siang dan malam, siang. Makanya itu kata tulijul laila bin nahar wa tulijul nahari bil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Itulah. Hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan, matikan, hidupkan. Dihidupkan, kenapa kita didohirkan? Karena Allah ingin batin. Dihilangkan karena Allah ingin dohir. Hanya kisah dia sebetulnya. Sebenarnya. Nah iya, kalau seandainya kita mengerti tentang kisah dia, sebetulnya kita ini bahagia di dunia ini. Karena di tempat ini dia nyuruh, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Hei Adam, turunlah ke bumi ini sebagai jannah untukmu. Ini jannah, Pak. Surga yang ada bidadarinya di sini, yang ada wedoknya, yang langsing. Mau yang senang yang baheno boleh. Yang senang yang gemrot boleh, yang senang yang jangkis boleh, silakan. Semua. Berarti surga kita di sini, Pak. Lah iya, lu Quran yang berkata. Makanya surat Al-Hud ayat 107, 108 itu Allah bicara surga dan neraka di mana langit dan bumi masih ada. Ya karena sekarang kalau Tuhan bicara tentang buah-buahan, apakah arwah itu makan buah? Kalau Tuhan bicara bidadari, apakah arwah itu punya titit? Inilah yang harus kita pahami. Inilah alam yang sebenarnya kata Tuhan adalah piha tuhyauna wa minha wa piha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kamu dilahirkan. Di tempat ini kamu dimatikan. Di tempat ini pula kamu akan dibangkitkan. Maka kehidupan kita ini sebetulnya kalau sadar akan terus diulang. Summa yu'iduhu. Apalagi kalau ngerti huruf Al-Quran, Allah menggunakan yabda'u, bukan yabda'u.
Yabda'u itu pakai ain, kalau yabda'u pakai hamzah. Itu kalau ngerti sebetulnya itu yang satu diciptakan adalah copy paste, yang satu diciptakan awal. Maka Allah waktu menciptakan Adam yabda'u pakai ain. Dan begitu Allah mengucapkan Bani Adam yabda'u pakai hamzah. Berarti itu ulangan sebetulnya. Maka kata Allah, ilaihi marji'ukum jami'an wa'dallahi haqqo. Dengan cara yang benar. Innahu kata Allah ilaihi marji'ukum jami'an adalah wa'dallahi haqqo. Innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya Tuhanlah yang awal menciptakan. Summa yu'iduhu, kemudian diulang. Makanya bahasa id kan. Id dari kata ada yang udu. Diulang. Liyazia untuk apa? Menerima pembalasan. Bapak sekarang jadi brimob misalnya. Berarti Tuhan menghendaki kita di kehidupan ini berperan adalah sebagai brimob. Ada semua. Kita ini menjalankan peran yang diberikan oleh Dia. Tetapi adalah kita pun jadi apapun intinya adalah harus bahagia. Makanya dalam ada ayat surat Al-Isra 13, wa kullal insanin alzamnahu ta'ir. Setiap kelahiran bayi dikalungkan di lehernya bukunya masing-masing. Buku buatan siapa itu? Buatan kita. Pada saat kita hidup, makanya sekarang ditemukan ilmu pengetahuan ternyata di dalam kromosom DNA ada mitokondria. Mitokondria itu yang mencatat, kalau bahasa keren Arabnya adalah rokib atid. Kita harus ngerti bahasa-bahasa itu, rokib atid. Ternyata kalau tadi karena kita ini ada dualitas awalnya. Sebetulnya kalau seandainya manusia nggak hitung-hitungan amal, nggak ada rokib atid. Kalau kita sudah mampu membaca bahwa sebenarnya mau baik khairi Allah wa syari Allah. Kalau kita kan karena gara-gara beramal dikit-dikit pahala. Ya udah kata Allah, kalau kamu ngitung-ngitung pahala, aku kasih rokib buat jatuh, tapi aku pun atid buat burukmu. Coba kalau kita ngitung-hitungan, nggak ada rokib atid, akibatnya tidak ada munkar nakir. Akibat rokib atid akan melahirkan munkar nakir. Akibatnya malik ridwan. Kalau Bapak sudah ridwan, ridho, nggak ada malik itu. Karena surga semua. Surga semua, betul. Itu kata Tuhan kan, arduhas. Coba kalau kata Tuhan, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat. Surga seluas langit dan bumi. Kalau seluas langit dan bumi sudah jadi surga, di mana nerakanya? Nggak ada. Makanya dari awal pun Tuhan menyuruh kita itu bahagia. Nggak ada nerakanya sebenarnya. Kenapa jadi ada neraka? Kita yang menciptakan. Menjauhi WIP tadilah neraka itu. Pada saat kita menjauhi WIP, hilang satu baris, makin jauh hilang 2 baris, makin jauh hilang 3 baris. Begitu lepas dari WIP, beleng ala manusia jadi neraka. Muncullah masalah dirinya, masalah pekerjaannya, masalah istrinya, masalah anaknya. Itulah yang kata Allah, waman arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang sudah melalaikan dari WIP, gitu. Kalau bahasa sekarang, siapa yang sudah menjauhi WIP, maka dia akan mendapatkan donka, sempitlah sinyalnya. Kan begitu sebenarnya. Semuanya. Jadi kalau begitu yang menciptakan neraka siapa? Ya kita sendiri. Tapi kalau masalah itu ada, Pak. Tiba-tiba sudah ada, gimana itu? Ya sebetulnya masalah itu ada karena tadi kita menjauhi sinyal. Sebetulnya. Itulah hakikat Allah, itu adalah nur. Hakikat Allah itu cahaya. Cahaya itulah hidup. Dengan hiduplah ayam bisa bertelur. Karena hiduplah ikan bisa bertelur. Karena hiduplah kambing bertelur. Coba kalau kambing mati, kasih rumput kayak apapun bagusnya, tidak akan beranak. Coba, Magicom yang rusak. Walaupun dinyalain, tetap kenapa ya? Padahal setrumnya ada. Gitu. Dicolokin setrum tapi Magicomnya rusak. Nah itu. Makanya kenapa di dunia ini ada rumah sakit jiwa, nggak ada rumah sakit ruh. Ada rumah sakit badan, ada kan? Rumah sakit jiwa ada nggak? Ada. Ada nggak rumah sakit ruh? Nggak ada. Jiwanya. Kalau nggak jiwanya ya badannya. Makanya pendiri bangsa ini sebetulnya adalah bukan nyuruh ngasih MBG sebenarnya. Inilah saya selalu tegur Pak Prabowo.
MBG itu nggak bener. Harusnya yang dibangun itu bukan badannya, tapi bangunlah jiwanya, bangunlah. Jiwanya benerin dulu. Bangunkan dulu dari tidurnya, baru kasih makan. Jiwanya mati, dikasih makan, ayam, ya dikasih pur kayak apapun, ya mati, nggak berubah. Makanya kemarin waktu Jalan Nur Wahid kan penasehat Pak Prabowo, saya kasih tahu tuh Pak Prabowo tuh. Bukan bagi-bagi ratusan triliun buat kasih mangan. Malu saya sebagai bangsa Indonesia, justru rakyat yang dikasih mangan. Berarti miskin Indonesia ini. Itulah tadi kata saya, bodoh ini. Ini program yang salah kalau menurut saya. Karena di lagu Indonesia Raya pun pendiri bangsa itu harus membangun jiwa. Makanya kenapa yang harus dilambangkan negara kita ini Garuda. Di dadanya dulu Garuda. Di sini. Maka di dalam burung Garuda itu ada 5 gelambang di dalamnya. Sedulur papat 5 pancer tuh. Di dalam dada Garuda itu. Ada bintang. Ada rantai. Ada beringin. Ada apa namanya? Kepala banteng. Ada padi kapas. Dari semua. Itulah sebetulnya di dada semuanya. Makanya Garuda. Garuklah di dadamu. Belahlah dadamu. Tapi semuanya walaupun berbeda-beda. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi makanya bintang itu adalah bukan Tuhan yang satu, tapi ketuhanan yang Maha Es. Silakan kau menyebutnya apa. Yang Widi boleh. Allah boleh. Ilah boleh. Allah boleh. Asal kamu mengerti. Yang disebut oleh Allah, engkau adalah Atman, yang Widi, Allah. Itulah zat yang Maha Tunggal. Silahkan menyebutnya apa. Bagi dia nggak peduli kok. Semua. Tapi kamu sadari dia yang maha hidup yang satu itu. Innama ilahukum ilahu wahid. Maka kita ini, maka kemarin waktu Abah ke negara mana, ditanya oleh mereka, Mr. Asep, why Indonesian? Dia bilang, so many religion, so many citizen, so many population, so many belief, tapi Indonesia nggak ada perang saudara. Di negara kami cuma 3 suku dari dulu perang saudara. Karena kita ini punya rasa welas asih di dada orang Nusantara. Karena kita ini adalah keturunan raja-raja. Sok sebutkan. Dari mulai ujung Jawa Barat, kerajaan Pakuan, kerajaan Galuh, kerajaan Pajajaran. Masuk ke Jawa Tengah, Singosari, Kertanegara. Semua. Sampai nyambung ke Kalimantan. Ada kerajaan Kutai Kartanegara. Masuk ke sana, ke Sumatera, Palembang, ada Sriwijaya. Masuk lagi ke ujung. Kita ini keturunan raja-raja. Tapi kenapa sekarang Indonesia jadi jongos? Inilah yang sebetulnya ada campur tangan bangsa lain yang tidak ingin. Maaf ya, termasuk kisah agama. Tadi saya yang kemarin ngobrol dengan seorang yang ngerti. Bagus itu dia ngerti. Sebetulnya ada kata Abah juga. Kita ini seolah-olah disibukkan untuk berpikir akhirat. Seolah-olah. Tapi akhirnya kenyataannya akhirat enggak, dunia enggak. Sebetulnya ada satu kekuatan global yang ingin. Kenapa? Karena kita ini kaya. Punya emas. Punya nikel. Punya tanah yang subur. Punya orang. Punya budaya. Punya kebijaksanaan. Kalau kata saya, orang Indonesia ini bangun dari tidurnya. Dunia ini Amerika, Rusia, Cina, India sujud sama kita. Sebenarnya lengkap. Tapi kita akhirnya tadi udahlah, nggak usah tanahmu, nggak usah kamu urus, kamu bikin akhirat saja. Di sana ada surga tuh, ada bidadari di sono. Akhirnya ungked-ungkedan di sono, mati juga nggak ketemu. Kamu tidak akan melihat Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa berhubungan dengan Tuhan kalian kecuali mati. Kamu tidak bisa kembali pada Tuhan kalian kecuali mati. Itulah konsep menahan diri tadi semua. Maka dulu waktu Abah ngajarkan ilmu tenaga dalam di sini, supaya dulu tuh dari teman-teman itu betul-betul kita saling tembak itu deket-deket semeter itu. Oh yang dari Brimob. Siap. Oh iya. Oh ini tiba-tiba orang Brimob pengen mau ngaji atau apa? Iya. Mana temannya tadi? Ada masih ke. Oh iya.
Oh, yang tempo hari ada admin bilang katanya ada yang dari Brimob katanya ingin ketemu gitu kan tadi. Kemarin sebulan yang lalu Pak, kita udah kesini. Mhm. Waktu itu Kalimantan. Oh, Kalimantan. Dari pulang dari Kalimantan, apa kemarin baru pulang dari Eropa. Ya. Apa ke Lampung? Saya ke Lampung, terus ke Eropa kan setengah bulan kemarin. Ya. Ada komunitas tempat ada, nggak tahu ada apa kita. Iya. Ini makanya. Yang Brimob yang di mana? Yang di Kelapa Dua. Kelapa. Oh, di Kelapa Dua ya. Apa namanya? Kalau dulu waktu 30 tahun yang lalu bahkan kan tempat Abah ini tempat pelatihan orang-orang supaya kebal kan. Yang mau ke Timur Timur, mau ke Irian gitu. Dulu saya kenal dengan siapa dulu masih di Pangdam Jaya dia. Ada waktu itu waktu itu kalau nggak salah masih Maijen. Kalau sekarang udah nggak ada pelatihan gitu. Kalau dulu dia yang teman-teman yang bawa peluru itu bener-bener gitu kan dari kata saya di sini bisa dibuktikan pelurunya itu bisa bunyi apa enggak gitu. Apa itu Pak? Aduh, Waduh, ngerepotkan. Aduh, siwak rokok apa tanya. Apa itu? Rokok apa ya? Oh, nah. Sekarang Abah rokoknya ini nih. Oh, pakai itu. Iya kan. IQOS. Tapi kan sekarang rokok aja upgrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kita sekarang adalah hadis Arba'in Maqdisiyah, masuk hadis yang nomor 2, yakni tentang Masjidil Aqsa. Dianya adalah masjid kedua yang paling tertua di dunia. Masjidil Aqsa dibangun setelah Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Kita baca dulu hadisnya. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu, aku berkata atau aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin, masjid yang manakah, wudi'a fil ardi awwalan, yang dibangun di muka bumi pertama-tama sekali. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al masjidul haram, Masjidil Haram. Ini Ka'bah yang ada di Makkah sekarang ini. Saat itu nama kawasannya belum Mekah, tetapi seperti yang Allah umumkan dalam Al-Quran, bi Bakkah, namanya dulu adalah Bakkah. Qala, lantas kembali berkata Abu Dzar Al-Ghifari, qultu, aku bertanya kembali kepada Rasulullah, thumma ayyu, lalu apa lagi setelah Masjidil Haram, apa lagi yang dibangun setelah itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saudara dan sahabat yang kami cintai, Masjidil Aqsa, kalau di segi nama, Aqsa itu adalah tempat yang sangat jauh. Sangat jauh dibandingkan dengan orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di negeri Jazirah Arab. Dia jauh, ya, Al-Masjidil Aqsa. Dan tentu saja tempatnya adalah di Baitul Maqdis, ya, di negeri Syam, Palestina. Al-Masjidul Aqsa, kata Rasulullah SAW. Qultu, aku bertanya kembali, kam kana bainahuma, kam berapakah, karena telah ada bainahuma, waktu di antara keduanya. Berapa ya Rasulullah jarak waktu antara Masjidil Haram dibangun, lalu setelah itu Masjidil Aqsa? Nabi berkata, arba'una sanah, 40 tahun. Maka ketika hadis ini begitu sharih, begitu wadih, begitu jelas dan terang, jangan berspekulasi. Kalau Nabi mengatakan 40 tahun, jangan cari lagi 40 tahun yang mana nih. Bisa jadi ada makna yang lain dari 40 tahun. Tidak boleh kita mencari makna yang lain, karena ini jelas sekali. Arba'una sanatan,
40 tahun. Seperti Allah firmankan tentang surah Al-Kahfi, berapa lama pemuda-pemuda Kahfi itu dalam gua? Allah mengatakan 300, 300, lalu wasdadu tis'ah. Tambahkan 9, berarti 309. Jangan dibuat spekulasi. Oh, bisa jadi mereka 330 tahun, bisa jadi mereka hampir 400 tahun. Tidak boleh. Karena sudah jelas, sarih, wadih, jelas hadisnya, dan dalilnya juga qat'iyut thubut. Selanjutnya setelah Nabi mengatakan arba'una sanah, 40 tahun, thumma, kemudian ainama adrakatka shalah, ini masih perkataan Nabi ya, thumma ainama adrakatka shalah, di mana saja kamu ditemui oleh masuknya waktu sholat, ba'da faslahu, setelah pemisahan antara keduanya, ya, fa innal fadla fihi, maka sesungguhnya keutamaan ada padanya. Maksudnya apa? Masjid yang mana saja yang dibangun setelah itu, dimanapun ada waktu sholat masuk, kerjakan. Di situ tetap ada keutamaan. Memang keutamaan Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram jelas beda. Kalau Masjidil Aqsa, orang yang sholat di dalamnya sama dengan sholat 500 kali lipat sholat dibandingkan masjid-masjid biasa. Tetapi orang yang sholat di Masjidil Haram, ini lama waktu kelipatan gandaannya, pahalanya di sisi Allah adalah 100.000 kali lipat sholat. Tentu saja perbedaan ini ada perbedaan yang sangat mencolok, tetapi jauh lebih hebat ya dibandingkan sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi di masjid-masjid yang lain Rasulullah SAW berkata, thumma aynama adrakatka sholah, lalu kemudian di mana saja waktu sholat masuk, ya kamu sudah wajib untuk sholat, ya ba'da faslahu, setelah pemisahan di antara keduanya, maksudnya ini Masjidil Haram begini perbedaan bandingan sholat, ini Masjidil Aqsa begini. Fa innal fadla fih, maka sesungguhnya keutamaan ada di dalamnya. Ya, masjid mana saja tetap lebih utama sholat dibandingkan sholat di rumah, di toko, di warung, di kebun, ya, di kantor, tetap lebih utama sholat di masjid. Saudara dan sahabat, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dua masjid ini adalah masjid yang paling pertama dibangun oleh hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Ibrahim alaihissalam bukanlah orang pertama yang membangun Ka'bah. Sudah ada sebelumnya Ka'bah ini. Dan Ibrahim hanya kembali menyempurnakan atau menguatkan kembali atau melanjutkan kembali pembangunannya. Dan Masjidil Haram ini telah dibangun berkali-kali, dalam artian dia dihancurkan, kemudian dibangun kembali, terjadi peperangan, terjadi kembali penghancuran, dibangun kembali, tapi titiknya tetap sama. Titiknya tetap di situ, tidak pernah bergeser. Dalam salah satu riwayat, kami membaca bahwa Ka'bah ini, posisi berdirinya Ka'bah di Bakkah atau Makkah itu, sejajar kalau ditarik ibarat tali, dengan ini ada bola, lalu ada titik tali, ditarik ke atas, maka sejajar antara titik Ka'bah itu dengan Baitul Ma'mur, ya, di Sidratul Muntaha, lapis langit ketujuh. Nah, di situ ada Baitul Ma'mur. Istana yang maha besar, istana berkumpulnya seluruh para malaikat dan bekerjanya seluruh para malaikat, kesibukan para malaikat siang dan malam untuk mengurus seluruh kesibukan alam semesta di Baitul Ma'mur. Dan titik temunya bersamaan dengan ibarat garis tali adalah Ka'bah. Masya Allah. Masjidil Aqsa adalah titik landingnya Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha. Apa rahasia di antara keduanya? Kami juga tidak dapat menyampaikan apa-apa. Hanya saja kedua masjid ini dijamin sebagai masjid yang disucikan. Kemudian tidak ada kekotoran Dajjal bisa masuk ke dalamnya. Baik fitnah Dajjal, ya, fitnah nyata Dajjal, termasuk fisiknya Dajjal, haram untuk masuk ke Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Begitu saudara dan sahabat kami yang tercinta. Bedanya Masjidil Aqsa ini bukan Dome of the Rock yang ada kubah emas itu saja, tidak. Bukan pula Masjid Al-Qibli
ya, yang dibangun kemudian hari di masa dinasti Bani Abbasiyah dan diperbesar lagi di masa dinasti Bani Utsmani, yakni Masjid Al-Qibli. Bukan itu saja yang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu adalah satu kawasan, ya, satu kawasan terhampar yang di dalamnya ada 2 masjid, ya. Masjid besar yang dipakai. Tapi ada masjid-masjid yang lain, termasuk masjid tempat Nabi Muhammad SAW bertolak menuju ke Sidratul Muntaha. Ini semuanya ada di dalam Masjid Al-Aqsa. Maka sepakat seluruh para ulama yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa adalah kawasan lebih kurang 6 hektaran. Disinilah yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa. Sementara masjid-masjid yang dibangun di dalamnya sama saja pahalanya sholat di dalam yang Masjid Al-Qibli, Masjid Dome of the Rock, ya, itu sama saja pahalanya dengan sholat di pelataran, sholat di kebunnya, karena semua itu kawasan disebut dengan Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hadis kedua ini menambahkan semakin luasnya pengetahuan dan wawasan kita kepada Masjidil Aqsa atau masjid di Baitul Maqdis ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلون من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويخشرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بألاني وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الرديف قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باروس وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول والوصول وحصول التمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أكنانا ولكل نية صالحة ولا حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu mukabil musyidin rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanaka anta kama asnaita ala nafsika barakal hamdu wa tatarda barakal hamdu radita barakal hamdu wa tatarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulubin makin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kata tarusul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nas'aluka hadiyana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana kulla shay'in tatana. Allahumma ja'alna wa ihambika nabika wa amanika wa jabrika wa jibarika wa ayatika mulyayatika min kulli syaitan maridin wa jabbarin anidin wa diyanin wa dibagyin wa min syarri kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa ihambika afiyah wa salamah wa haqiqna wa ihambika wa istiqamah wa a'idna wa iyahum min mujibatin atamat bil khali wal ma'ali laka samud du'a wa sallillahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamal mutabati lahu dhairu batina ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi ballighul wasilah ya rabbi khussah bil fadilah ya rabbi warda anis sahabah ya rabbi warda anis sulalah ya rabbi warda anil mas
jana binuri ya Rabbi khifdana wa amanak ya Rabbi waskina jinanak ya Rabbi ajirna min adabik ya Rabbi warsyukna syahadah ya Rabbi khidna bis sa'adah ya Rabbi faslih kulla muslih ya Rabbi waqfi kulla mudhi ya Rabbi nahti bil musyafa ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf ya amanal khaifin najina mimma nakhaf ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Al-Fatihah. Dipun aturaken matur nuwun kawula aturaken sugeng rawuh dumateng putranipun Romo Kiai Haji Muzzabil Nur saking Sugiwaras. Kalampah adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan saking Bapak Kepala Desa. Dumateng panjenenganipun Bapak Tommy Listiono Esos kawula sumanggaaken.